Moet je doorkoppen. Orhan Mangoen. En dan is het uit het niets gelijk. Werkelijk uit het niets. Tak seperti ranking 129 dunia, pelatih Bahrain akui kelebihan timnas Indonesia. Pelatih Bahrain, Dragan Talajic, tak ingin menganggap remeh timnas Indonesia. Duel Bahrain dan Indonesia berlangsung tanggal 10 Oktober. Pertandingan ini bisa dibilang krusial bagi kedua tim karena mempengaruhi peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Menilik tabel klasemen, Bahrain masih unggul jika dibandingkan timnas Indonesia. Bahrain berada di posisi ketiga dengan mengoleksi 3 poin, sedangkan timnas Indonesia di posisi 4 dengan 2 angka. Di atas kertas, tentu melihat unggul dimenangkan. Melihat ranking FIFA, kedua tim juga dapat menjadi acuan mengapa timnas Indonesia tak dijagokan menang. Sebelumnya, skuad Garuda berhasil menahan imbang tim kelas dunia Arab Saudi dan Australia. Bahkan, anak asuh Talajic juga berpendapat bahwa timnas Indonesia adalah tim yang kuat. Omongan Talajic didasari oleh ke dalam skuad Garuda yang dihuni oleh pemain abrut. Beberapa pemain seperti Hilgers, Eliano, dan beberapa pemain lainnya. Saya senang karena semua anak paham bahwa pertandingan ini melawan Indonesia sangatlah sulit. Dan benar terjadi, pertandingan ditahan imbang dengan 2-2. Lebih lanjut, Talajic mewaspadai serangan balik timnas Indonesia. Menurutnya, serangan balik skuad Garuda dapat menyulitkannya meraih 3 poin untuk di kandangnya. Talajic tak muluk-muluk soal hasil pertandingan ini. Ia berharap anak asuhnya mampu meraih kemenangan meski dengan skor tipis. Ternyata benar adanya. Di menit-menit akhir krusial, anak asuh Dragan Talajic melepaskan tembakan dan bisa menyamakan kedudukan 2-2. Gol pertama untuk Talajic dan gol untuk timnas Indonesia diciptakan oleh Ragnar Oratmangun dan Rafael Strijk. Dosa-dosa besar wasit laga timnas Indonesia kontra Bahrain. Sosok wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, saat ini ramai disorot dan diperbincangkan warga dunia. Hal ini berkat keputusan kontroversialnya dalam pertandingan Indonesia dan Bahrain. Ahmed Al-Kaf menuai kritik tajam lantaran dianggap berat sebelah, sebab ia mengesahkan gol penyama kedudukan atas Bahrain dan Indonesia di menit terakhir laga babak kedua. Siapa yang tidak kesal? Pasalnya, wasit tersebut tak kunjung menghentikan pertandingan meski waktu sudah kembali melebihi dan batas waktu tambahan yang telah ditentukan. Seperti diketahui, timnas Indonesia awalnya menduduki posisi unggul 1-2 lewat gol yang diperoleh Ragnar Oratmangun dan Rafael Strijk. Namun keadaan berubah setelah keputusan wasit yang dinilai curang. Di saat kemenangan sudah di depan mata, wasit Ahmed Al-Kaf justru tidak kunjung meniup peluit panjang, padahal waktu tambahan 6 menit telah berakhir. Alhasil, Bahrain pun menyusul gol kedua dari Mahrun pada injury time di menit ke-99. Gol tersebut sempat dianggap offside dan harus direview oleh VAR. Namun, sang wasit justru mengabaikan dan tetap mengesahkan gol. Atas hal ini, rakyat Indonesia pun kecewa dan melayangkan protes kepada sang wasit, hingga mereka pun menemukan rekam jejak Ahmed Al-Kaf yang rupanya sudah kontroversial sejak lama. Dalam rekam jejaknya, Ahmed Al-Kaf telah melakukan beberapa dosa-dosa saat menjadi pelatih. Ahmed Al-Kaf dikenal sebagai wasit yang ringan tangan karena mudah sekali memberikan kartu selama pertandingan. Ia dikenal tegas dan mudah menghukum permainan yang melanggar dengan langsung mengeluarkan kartu. Bahkan, ia tercatat pernah mengeluarkan 10 kartu berupa 9 kartu kuning dan 1 kartu merah saat pertandingan Al Nassr versus Al Ain di Liga Champions Asia 2024. Di Piala Asia 2024, 22 tahun
pertandingan antara Arab Saudi dan Thailand disebut oleh pihak sebelah. Ia dianggap menguntungkan pihak Arab Saudi setelah memberikan penalti usai melihat VAR. Dengan penalti tersebut, Arab Saudi pun unggul berhasil menang 1-0 atas Thailand. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengamuk usai timnya ditahan imbang Bahrain. Timnas Indonesia gagal menang dan harus puas dengan skor 2-2 saat melawan Bahrain di Bandar Nasional Stadium. Timnas Indonesia yang sempat unggul 2-1 akhirnya meraih 1 poin saat berakhir mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-99. Gol itu menjadi kontroversial karena gol itu tercipta melebihi batas tambahan waktu 6 menit yang diberikan wasit Ahmed Alkaf. Hal itu membuat gol itu terjadi 3 menit lebih lama dari tambahan waktu yang seharusnya. Selain itu, sang pencetak gol Muhammad Mahrun berpotensi berada dalam posisi offside sebelum menjebol gawang timnas Indonesia. Itulah kemudian memantik para pemain timnas Indonesia memprotes keputusan wasit di akhir laga. Bahkan, Kepala Badan Tim Nasional Sumarji yang memprotes keras sampai di kartu merah. Sintayong pun menumpas kekecewaan terhadap wasit asal Oman itu seusai pertandingan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengamuk usai timnya ditahan Bahrain. Timnas Indonesia sempat unggul akhirnya meraih 1 poin. Pada laga tersebut, timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dulu setelah Marhun mencetak gol di menit ke-15. Tapi gol kedua Mahrun di menit ke-99 membuat kemenangan timnas Indonesia di depan mata buyar seketika. Akun Instagram wasit Ahmed Alkaf mendadak hilang usai pertandingan timnas Indonesia dan Bahrain. Wasit itu yang memimpin jalannya pertandingan memang sudah terlihat keberpihakannya kepada tuan rumah. Banyak keputusan-keputusan yang dibuat oleh Ahmed Alkaf merugikan timnas Indonesia. Salah satu yang paling fatal hingga membuat timnas Indonesia sangat dirugikan, yakni pada saat adanya penambahan waktu. Tambahan waktu 6 menit yang semula diberikan wasit akhirnya membuat timnas kebobolan pada menit ke-99. Muhammad Marhun mencetak gol yang membuat kedudukan menjadi sama. Hasil itu membuat netizen Indonesia tidak puas dan menumpahkan kekesalannya melalui media sosial. Akun Instagram wasit Ahmed Alkaf tak luput dari kekesalan warga +62 yang tak terima dengan keputusannya. Akan tetapi setelah ditelusuri, akun itu tidak bisa ditemukan lagi. Hilangnya akun wasit itu masih menjadi misteri, entah karena telah dilaporkan secara massal atau karena memang sengaja dihapus. Namun, yang jelas akun itu tidak bisa ditemukan lagi oleh warga negara Indonesia. Pelatih Bahrain meminta maaf setelah hasil imbang melawan timnas Indonesia pada matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tim berjuluk Red Devil itu terlebih unggul pada menit ke-15. Penyerang timnas Indonesia Ragnar Ratmangun menyamakan kedudukan pada menit ke-48. Muhammad Marhun mencetak gol penyeimbang pada menit ke-90. Sedangkan gol kedua Indonesia dicetak oleh Rafael Strijk pada menit ke-78. Selepas pertandingan, Dragan Talajik meminta maaf kepada penggemar karena tidak meraih kemenangan. Menurutnya, timnya mengendalikan permainan. Pelatih itu berkomitmen untuk mengubah peruntungan baik ke arah yang lebih baik untuk Bahrain. Lebih lanjut, ia mengapresiasi perjuangan pemainnya meski sebenarnya menargetkan 3 poin. Dengan hasil imbang 2-2 ini, Bahrain berada di posisi keempat dengan 4 poin. Timnas Indonesia di posisi peringkat ketiga, kelima dengan 3 poin. Arab Saudi peringkat kedua dengan 4 poin. Juru kunci sementara Cina tanpa poin. Selanjutnya Bahrain memamat Arab Saudi. Sementara itu timnas Indonesia bakal berhadapan dengan timnas Cina.